Kalau kau cinta Nabi tepuk tangan. Kalau kau cinta Allah, kalau kau cinta Nabi, kalau kau cinta Islam jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah, bunda, serta anak soli dan soliha SDIT Tunas Insan Cendekia? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ustazah Fitri akan berkisah tentang peristiwa besar yang terjadi jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ustazah Fitri berkisah, Ustazah mempunyai sebuah lagu. Siapa yang cinta Rasulullah, siapa yang rindu Rasulullah, jikalau cinta, jikalau rindu, mari mengenal Rasulullah. Jikalau cinta, jikalau rindu, mari belajar sirah Nabi. Allahu Akbar. Peristiwa besar yang terjadi jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bertahun-tahun sebelum Nabi Muhammad lahir dan membawa risalah Islam, manusia kembali ke jurang kemaksiatan. Manusia kembali lagi ke zaman kejahiliahan. Layaknya umat-umat terdahulu yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah dengan patung-patung yang dibuat dengan tangan mereka sendiri. Kezaliman, kemaksiatan terus merajalela, merampok, berpesta di sekitar Ka'bah, mabuk-mabukan. Itu adalah hal yang biasa dilakukan bangsa Arab pada saat itu. Ajaran Nabi Ibrahim pun ditinggalkan. Bahkan pada saat itu anak perempuan tidak lagi diinginkan. Pada masa itu memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan, aib keluarga, sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayinya mereka itu. Di tengah masyarakat yang jahiliyah, lalu Allah menurunkan rahmatnya, mengutus manusia suci dan mulia, sang pembaharu, pembawa cahaya Islami. 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan pada tanggal 23 April 571 Masehi, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim perempuan yang tangguh bernama Aminah. Dialah Nabi akhir zaman, dialah idola kita, dan dialah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah untuk menyampaikan ajarannya. Masya Allah, anak soli dan soliha sudah tahu ya tentang kelahiran Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Anak-anak tahu nggak nih kenapa ya disebut dengan tahun gajah? Wah, pasti dari anak soli dan soliha di rumah sudah mengetahui nih, pasti pernah membaca buku cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Baik, kita ulang lagi yuk ceritanya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah karena sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, pada waktu itu terjadilah peristiwa besar yang terjadi di dunia ini, yaitu pasukan bergajah dengan pimpinannya yaitu Raja Abraha. Raja Abraha ini adalah orang yang kejam. Pasukan bergajah ini ingin menguasai Yaman. Dan ternyata Abraha berhasil menguasai Yaman. Tapi Abraha merasa kecewa karena Yaman adalah tempat yang gersang. Abraha juga mendengar berita bahwa ada tempat suci yang ada di Mekah. Tempat suci ini digunakan untuk ibadah haji. Orang-orang pergi haji ke Mekah. Abraha berpikir, dia mempunyai pikiran untuk membuatkan tempat suci juga di Yaman. Apa tujuannya? Yaitu agar nanti orang-orang berhajinya ke Yaman, tidak ke Mekah lagi, supaya Yaman nanti bisa ramai, bisa berkembang pesat. Nah, seperti itu. Tapi ternyata gagal rencananya. Kemudian Abraha ini merencanakan sesuatu lagi, yaitu hendak menghancurkan tempat ibadah tadi yang ada di Mekah tadi, yaitu Ka'bah. Bangunan Ka'bah akan dihancurkan oleh Abraha dengan pasukan bergajahnya. Kemudian Abraha ini memerintahkan pasukan bergajah
untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Kemudian pasukan bergajah ini sudah bersiap untuk pergi ke Mekah. Apa ya kemudian yang terjadi ketika sesampainya mereka di Mekah? Ketika sampai di Mekah, ternyata Allah menggagalkan rencana Abrahah tadi. Allah mengirimkan burung-burung ababil. Burung ababil ini membawa batu-batu kerikil dari neraka yang sangat panas. Kemudian dilemparlah batu-batu itu kepada pasukan bergajah dan Raja Abrahah tadi. Sehingga Raja Abrahah dengan pasukan bergajah tadi gagal untuk menyerang Ka'bah. Mereka hancur oleh batu-batu yang dijatuhkan oleh burung ababil tadi. Nah, seperti itu adalah kisah peristiwa besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain peristiwa besar yang terjadi tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatur alam semesta ini sedemikian rupa untuk menyongsong misi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Langit dan bumi menyambut dengan gembira saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Hujan turun di kota Mekah, sehingga kota Mekah menjadi kota yang subur. Tanaman tumbuh lebat, buah-buah juga berbuah lebat. Karena pada waktu itu kota Mekah adalah kota yang sangat gersang. Kemudian detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, benteng-benteng kezaliman mengalami keguncangan. Padamnya api-api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Kemudian pada malam kelahiran Nabi Muhammad, berhala-berhala di sekitar Ka'bah berkelimpangan dan berhancuran. Demikianlah kisah tentang peristiwa besar yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang barusan Ustazah sampaikan. Semoga kisah tadi bisa bermanfaat bagi anak sholih dan sholihah semuanya. Dan Ustazah Fitri mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada semuanya apabila terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan kisah tadi. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan guru SD Internasional Cendekia mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Dan terimalah persembahan dari kami. Oh.